Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan channel kami. Mudah-mudahan teman YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan berbagi tips buat teman-teman YouTube semua. Karena ini kan sudah bulan Oktober, musimnya sudah mulai musim hujan. Jadi kita akan berbagi tips bagaimana sih ketika berkendara mobil di kondisi hujan, gitu ya. Yang pertama yang harus kita siapkan ketika kita akan berkendara mobil di kondisi hujan, kita harus cek dulu keadaan mobil ya, apakah prima atau belum. Dan yang paling penting itu kita harus perhatikan, kita harus cek kondisi ban mobil kita ya. Apakah gripnya masih utuh atau sudah mulai gundul. Tekanan anginnya juga apakah cukup, apakah kurang. Jika kurang harus kita tambahin. Terus juga kita harus perhatikan kondisi lampu dan wiper mobil kita ya. Apakah lampu sen, lampu hazardnya sudah berfungsi. Begitupun juga dengan wiper, apakah berfungsi, karetnya sudah harus diganti apa belum. Kita harus siapkan itu. Karena itu penting banget ketika hujan lebat, itu membantu banget untuk jarak pandang kita. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga ketika kita berkendara mobil di posisi hujan, kita harus hindari, jangan kita lakukan kita menghidupkan lampu hazard ya, karena itu akan berpengaruh terhadap kendaraan yang ada di belakang kita. Mereka tidak akan tahu kita akan bermanuver kemana, mereka akan fokus pada lampu hazard kita dan tidak memperhatikan ketika kita melakukan pengereman, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kemungkinan terburuk akan terjadi kecelakaan beruntun. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Dan juga ketika hujan lebat saat kita berkendara, kurangi kecepatan kita. Jika biasanya kita berkendara di 80 sampai 100, ya kurangilah 20 sampai 25 km per jam. Gunanya apa? Karena ketika hujan fungsi pengereman itu berjalan lambat. Nah, supaya tidak terjadi kecelakaan beruntun. Nah, kita makanya harus kurangin tuh kecepatan mobil kita. Dan kita juga terhindar dari namanya aquaplaning. Apa itu aquaplaning? Aquaplaning itu adalah terjadinya genangan air ya antara roda dan jalan. Resikonya apa? Resikonya jadi traksi roda kita itu berkurang, daya cengkeram roda kita berkurang. Saya pernah lihat keadaan mobil yang dengan spek tinggi dan berat, mobil termasuk mobil besar, sebut saja itu Pajero. Itu saya lihat sendiri dengan mobil yang spek sebesar itu dan seberat itu, terjadi aquaplaning, mobil seberat itu melayang ya dan akhirnya jatuh. Padahal kita tahu di kanan kiri tidak ada apa-apa, hanya saja dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan terjadi aquaplaning sehingga mobil tersebut melayang dan akhirnya kecelakaan dan jatuh. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Jadi makanya kita harus pelankan kecepatan mobil kita. Terus berikutnya kita harus jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan kita. Karena satu, jarak pandang kita terbatas, embun, terus ada kabut ketika hujan lebat itu, makanya kita harus jaga jarak tuh dengan kendaraan yang ada di depan kita supaya ketika kita melakukan pengereman tidak mendadak dan tidak terjadi kecelakaan yang beruntun. Kemudian yang terakhir, hindari kita melakukan manuver secara dadakan. Salah satu faktor aquaplaning karena daya cengkeram yang berkurang dan kita melakukan manuver secara dadakan, sehingga membuat satu, mobil kita kehilangan kendali, terus yang kedua membuat bingung kendaraan yang ada di belakang kita, sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya mobil kita hilang kendali, melayang dan akhirnya jatuh. Begitu ya beberapa tips dari kami ketika nanti teman-teman YouTube semua akan berkendara di keadaan hujan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.